Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Ibu kembali memberikan video pembelajaran tentang keterampilan konseling. Kalau minggu lalu kita sudah belajar tentang reflecting skill atau keterampilan refleksi. Nah, hari ini ada 3 keterampilan yang akan Ibu jelaskan. Yang pertama itu adalah confronting skill, ya. Lalu yang kedua summarizing skill, dan yang ketiga itu interpreting skill. Jadi ada 3 keterampilan ini yang akan Ibu jelaskan, dan setelah itu kalian melakukan role play, ya, seperti minggu-minggu sebelumnya. Nah, yang pertama itu kita bahas. Oke, yang pertama itu adalah confronting skill. Apa sih itu confronting skill atau keterampilan konfrontasi atau pertentangan? Loh, kok dalam psikologi konseling seorang konselor itu belajar keterampilan pertentangan sih, Bu? Nah, ternyata keterampilan ini juga penting uh, juga penting bagi konselor. Apa sih itu keterampilan konfrontasi atau pertentangan? Confronting adalah teknik untuk menantang klien karena ketidaksesuaian, ya, karena adanya kesenjangan klien tentang pikirannya, perilaku, dan perasaan yang dimilikinya. Dengan kata lain, konfrontasi adalah keterampilan konselor untuk menunjukkan adanya kesenjangan, diskrepansi, atau terjadinya ketidakcocokan atau ketidaksesuaian, ya kan? Atau inkongruensi dalam diri konseli, dan kemudian konselor memberikan feedback kepada konseli. Jadi memang dalam proses konseling atau kalian mungkin pernah mengalami punya teman yang curhat, yang bercerita masalahnya kepada kalian gitu ya. Nah, pasti terkadang terjadi ketidakcocokan apa yang dikatakannya gitu. Misalnya di satu sisi dia bilang aku benci sama dia, tapi nanti di akhir-akhir cerita, tapi aku sayang kok sama dia gitu. Jadi terjadi ketidaksesuaian antara dua cerita tersebut. Nah, kan itu terkadang bikin kita bingung gitu ya. Ini yang sebenarnya terjadi seperti apa sih? Apakah dia benci atau sebenarnya sayang sama temannya itu gitu ya. Nah, terjadilah di sini kesenjangan atau ketidaksesuaian. Atau mungkin misalnya nih, iya aku benci sama dia misalnya. Terus ternyata dia bawain makanan untuk temennya tersebut, kan terjadi ketidaksesuaian. Nah, itu yang disebut dengan ketidaksesuaian atau kesenjangan tersebut. Terkadang juga banyak juga klien itu bercerita ya tentang permasalahannya itu kayak hanya topeng gitu. Dia masih belum bercerita sepenuhnya atau belum terbuka atau bahkan tidak sesuai dengan hatinya, tidak sesuai dengan ya sebenarnya terjadi seperti ini gitu karena mungkin merasa belum nyaman dengan si konselor tersebut. Tetapi yang mesti diingat ya, yang harus diingat oleh seorang konselor itu ketika melakukan teknik konfrontasi ini atau keterampilan konfrontasi ini adalah tidak menyerang konseli. Bukan berarti, "Loh, tadi kamu bilang kamu benci sama dia, tapi kok tiba-tiba di akhir sesi kamu bilang kamu sayang sama dia." Nah, itu jangan. Ya, bukan berarti kita harus menyerang konseli. "Loh, kok kamu nih pelin-pelan sih?" Gitu, jangan gitu ya. Jadi dalam melakukan teknik ini yang baik itu adalah yang tidak menyerang konseli atau klien gitu ya. Namun dilakukan dengan cara yang lembut, cara yang tepat, cara yang akurat untuk merefleksikan apa yang dibagikan oleh klien. Tujuannya apa ya kalau kita langsung bilangnya,
loh kok kamu kok seperti itu? Pastinya dia nggak akan mau bercerita lagi, ya kan? Nah, tujuannya apa ya? Tujuannya supaya si klien itu mau bercerita lebih banyak lagi, ya kan? Terus si klien juga lebih dalam lagi dalam melihat konfliknya, gitu ya. Nah, di sini selanjutnya kesenjangan itu biasanya terjadi. Jadi kesenjangan itu terjadi ada 4. Yang pertama antara 2 pernyataan, ya. Jadi ada 2 pernyataan di sini yang berbeda. Contoh, si klien mengatakan satu pihak dia sangat memperhatikan pacarnya, tetapi dalam pernyataan lain dia malas menghubunginya. Ya kan? Ini kan terjadi 2 kesenjangan atau 2 ketidakcocokan, ketidaksesuaian yang pernyataan pertama dia bilang memperhatikan, dia sangat memperhatikan. Tapi di pernyataan selanjutnya dia bilang dia malas menghubungi. Nah, itu kan membingungkan bagi si konselor. Lalu yang kedua, kesenjangan terjadi juga antara apa yang dikatakan dengan apa yang dilakukan itu berbeda. Contoh, klien mengatakan bahwa dia sangat minat mengambil tes pegawai, tapi dia tidak datang ke tempat tes tersebut. Nah, ini kan apa yang dia katakan berbeda dengan apa yang dilakukannya. Nah, mungkin bisa kalian cari contoh-contoh yang lain. Terus yang ketiga, antara pernyataan dan tingkah laku nonverbal itu terjadi kesenjangan antara apa yang dikatakannya dengan tingkah laku nonverbalnya, gerakan tubuhnya mungkin, gesturnya, itu berbeda. Contohnya, si klien menyatakan bahwa dia sangat senang bertemu pacarnya, tetapi ketika bercerita raut wajahnya sedih gitu. Nah, ini kan terjadi ketidaksesuaian. Contohnya lagi, misalnya ibu bertanya ke satu mahasiswa, "Gimana kabarmu hari ini?" Terus dia menjawab, "Alhamdulillah baik, Bu," tapi dengan raut wajah yang mungkin muram, sedih gitu ya. Nah, itu kan terjadi ketidaksesuaian. Terus yang keempat, antara 2 tingkah laku nonverbal. Jadi antara 1, 2 tingkah laku gerakan tubuhnya ya nonverbal misalnya itu berbeda ya. Kakinya gemetar sedangkan bibirnya tersenyum. Nah, ini mungkin kalau kalian melakukan proses konseling secara langsung pasti kalian mengamati loh kok kakinya gemetaran ya, tapi kok bibirnya tersenyum gitu, wajahnya tersenyum gitu. Nah, itu kan terjadi kesenjangan misalnya kaki gemetar misalnya menunjukkan sebenarnya dia itu panik gitu. Nah, tapi bibirnya tersenyum yang menunjukkan bahwa dia ingin melihatkan bahwa kepada kita bahwa dia itu ya udah lagi tenang sebenarnya gitu. Nah, kalau gitu kan membingungkan sekali bagi si konselor. Nah, bagaimana kita mampu untuk bisa memahami situasi tersebut. Nah, tujuan Nah, ini contohnya. Contoh yang lainnya, sebentar. Contoh yang lainnya itu misalnya nih, konselor, apa kabarnya hari ini? Lalu si klien jawab, oh, tapi dengan nada datar, dalam keadaan baik-baik saja, Pak. Nah, dia bilang bahwa keadaannya baik-baik saja, namun suaranya rendah, posisi tubuhnya agak gelisah gitu ya. Nah, kita bisa jawab gini, Anda katakan Anda baik-baik saja, tetapi Anda kelihatannya seperti ada sesuatu yang kurang beres. Nah, jadi kita mengamati dari nonverbalnya, suaranya rendah, posisi tubuhnya agak gelisah, mungkin sambil main-mainkan pena atau sebagainya. Terus contoh yang kedua, saya baru saja putus dengan pacar saya, Pak. Saya berusaha rela dia meninggalkan saya. Terus konselor bilang, Bunga, misalnya nih namanya Bunga gitu ya, di tengah-tengah perkataan tadi bahwa Anda rela ditinggal pacar Anda. Anda juga berlinang air mata. Apakah ini berarti Anda kurang rela melepaskan pacar Anda? Ya kan, terjadi ketidaksesuaian di sini. Dia bilang dia rela ditinggal pacar, tetapi dengan berlinang air mata. Kan itu terlihat bahwa dia tidak rela untuk meninggalkan pacarnya tersebut gitu kan.
Nah, itu contoh teknik dari confronting atau konfrontasi atau pertentangan. Jadi, kita harus mengidentifikasi dulu kesenjangan tersebut, ketidaksesuaian tersebut dari pesan yang disampaikan oleh konseli gitu ya. Pokoknya kita perhatikan dari gesturnya, dari omongannya. Nah, sifat dari teknik konfrontasi ini itu istimewa. Kenapa istimewa? Yaitu baru dapat bisa dipakai atau dapat digunakan apabila hubungan antara konselor dengan konseli itu sudah terbina dengan baik, ya, dan sudah di tahap kepercayaan yang tinggi gitu. Ketika belum nyaman si kliennya sama kita konselor gitu ya, ya jangan pakai teknik ini dulu. Karena nanti si klien merasa bahwa dia itu di-judge pelin-pelan gitu misalnya. Klien pun merasa tidak dipercayai dengan pernyataan-pernyataannya tersebut. Jadi memang harus terbina dulu hubungan baik antara konselor dan konseli gitu ya. Sampai ke tahap sudah saling percaya. Jadi si klien bercerita apapun si klien bercerita, dia sudah percaya bahwa si konselor ini mampu mendengarkan, memberikan solusi, ya kan? Nah, selanjutnya kita lanjut ke tapi ingat ya, di sini terkadang konselor itu sering terjebak dengan emosinya saat melakukan, pertanyaan tentang konfrontasi ini. Mungkin, eee, merasa egonya tinggi, "Kamu ini kok berbeda ya?" Atau, "Berbeda ya apa yang kamu sampaikan tadi dengan yang sekarang." Nah, itu jangan ya. Jadi memang konselor itu terkadang memang sering terjebak dengan emosinya, ya. Mungkin dengan kata-katanya atau penekanan suaranya, sehingga takutnya si klien itu tidak mau bercerita lagi. Jadi memang harus, memahami teknik ini dan harus tenang tadi dibilang dibilang bahwa lemah lembut gitu ya untuk melakukan teknik ini, gitu. Nah, selanjutnya itu adalah interpretasi, keterampilan interpretasi. Apa sih itu? Keterampilan atau teknik yang digunakan oleh konselor, di mana berarti atau karena tingkah laku klien ditafsirkan atau diduga dan dimengerti dan dikomunikasikan kepada klien. Nah, maksudnya di sini adalah kita konselor gitu ya menginterpretasi kembali apa yang disampaikan oleh si klien untuk agar si klien itu mampu memahami dirinya sendiri gitu ya. Nah, ini ada contoh. Kita menginterpretasikan kembali ya, kita menyatakan kembali apa yang disampaikan oleh si klien tersebut. Ini contohnya nih. Konselor, Anda mengatakan tadi bahwa Anda merasa malu berbadan gemuk. Anda juga mengatakan di lain waktu bahwa Anda sering berkata-kata kasar terhadap teman-teman dan suka membeberkan kepada mereka semua kesalahan yang mereka perbuat. Apakah mungkin semua itu hanyalah merupakan siasat yang Anda gunakan untuk menutupi rasa malu? Gitu ya. Jadi kita mengemukakan lebih dahulu kata-kata atau tindakan klien yang melandasi pemberian interpretasi, baru kemudian konselor menawarkan interpretasinya sebagai kemungkinan dengan disertai permintaan umpan balik, sehingga klien bebas untuk menerima atau menolaknya. Jadi kita itu mengemukakan terlebih dahulu kata-kata atau tindakan klien tadi yang melandasi pemberian interpretasi, baru setelah itu kita tanyakan apakah benar begitu gitu. Apakah yang Anda maksud adalah seperti ini gitu. Jadi kita menanyakan kembali apakah benar apa yang kita interpretasikan itu kita tanyakan kembali apakah benar maksud Anda begini gitu. Jadi kita memfikskan kembali ke klien gitu. Nah, yang ketiga, ada summarizing atau keterampilan menyimpulkan. Nah, apa itu? Summary atau kesimpulan adalah
Keterampilan atau teknik yang digunakan konselor untuk menyimpulkan atau ringkasan mengenai apa yang telah dikemukakan klien pada proses konseling. Kita menyimpulkan apa yang satu sesi curhat itu, satu sesi proses konseling itu, kita menyimpulkan apa yang dikemukakan oleh si klien tersebut. Nah, dalam summary ini terbagi menjadi dua. Ada summary bagian, ada summary akhir. Ya. Nah, apa itu summary bagian? Summary bagian adalah kesimpulan bagian adalah kesimpulan yang dibuat setiap saat dari percakapan klien dan konselor yang dipandang penting. Tanda kutip maksudnya di sini ada dibilang bahwa yang dipandang penting. Jadi kita memberikan kesimpulan dari percakapan sementara kita. Biasanya dalam kesimpulan bagian ini didahulukan dengan kalimat atau dengan kata-kata sejauh ini misalnya, atau selama ini, sampai saat ini gitu ya. Contohnya nih, sejauh ini dari pembicaraan kita dapat disimpulkan bahwa kita telah membahas masalah yang Anda hadapi, yaitu masalah penyesuaian diri dan faktor-faktor penyebab kesulitan dalam penyesuaian diri dengan lingkungan baru. Sekarang marilah kita cari cara yang dapat membantu Anda mengatasi masalah tersebut. Nah, ya kan kita ketika ada pernyataan si klien itu yang penting, kita memberikan kesimpulan sementara. Sejauh ini dari pembicaraan yang kita lakukan, maka saya simpulkan gitu. Atau selama ini atau sampai saat ini yang dapat saya simpulkan adalah begini 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 gitu ya. Jadi itu summary sebagian. Nah, kalau summary akhir kemudian yang kedua itu ada yang namanya summary akhir. Summary akhir ini adalah kesimpulan yang dibuat pada akhir komunikasi konseling sebagai kesimpulan keseluruhan. Jadi setelah selesai proses konseling, kita di akhir memberikan kesimpulan akhir dari proses keseluruhan konseling tersebut. Biasanya didahului dengan kata-kata sebagai kesimpulan akhir gitu ya, atau sebagai puncak pembicaraan kita, atau sebagai penutup pembicaraan kita. Nah, atau lagi misalnya dari awal hingga akhir pembicaraan kita gitu ya. Jadi kita menyimpulkan keseluruhan ya. Contohnya nih, sebagai kesimpulan akhir ya. Jadi di kesimpulan akhir kalau yang kesimpulan bagian dari sejauh ini yaitu kan berbeda tuh. Nah, sebagai kesimpulan akhir dari pembicaraan kita, dapat Bapak kemukakan bahwa Anda mempunyai kesulitan untuk berkonsentrasi dalam belajar. Oleh karena itu, mulai besok Anda akan belajar dengan menggunakan beberapa metode belajar yang tadi telah kita bicarakan. Gitu ya. Nah, ini yang summary akhir. Gimana langkah-langkahnya, Bu, supaya kita bisa meringkas atau memberikan kesimpulannya? Ya, kita selalu memperhatikan dan mengingat pesan atau serangkaian pesan si klien dengan cara kita mengingat ya, atau kita mengamati pernyataan si klien yang diulang-ulang. Biasanya yang diulang-ulang itu dia secara tidak langsung menekankan dia ingin menyampaikan hal itu gitu. Saya cinta sama dia. Terus nanti ditanya lagi, iya saya cinta sama dia. Terus iya saya itu benar-benar cinta sama dia. Nah dia kan ada pengulangan berkali-kali tuh. Nah di situ kita dapat mengamati atau dapat setidaknya menyimpulkan bahwa maksud Anda seperti ini gitu ya. Nah jadi kita memang harus memperhatikan dan mengingat pesan si klien. Kira-kira mana sih kalimat yang diulang-ulang, makanya butuh konsentrasi penuh gitu ya ketika orang curhat, nggak bisa nyambil-nyambil gitu ya. Lalu kita tanyakan kembali, apakah rangkuman ini benar nggak? Maksudnya kita tanyakan ke klien, apakah yang kita sampaikan itu, yang kita simpulkan itu sesuai dengan yang diinginkan si klien, gitu ya. Nah, itu yang keterampilan summarizing atau kesimpulan.
Mungkin 3 keterampilan ini yang akan kalian uji cobakan, bukan uji cobakan ya, role play gitu ya, ada confronting skill, summarizing skill, interpreting skill. 3 ini yang kalian, eee, role play seperti biasa, berdua-dua, satu orang menjadi klien, satu orang menjadi konselor, terus, sebaliknya gitu ya. Kalau misalnya ada pertanyaan atau ada yang tidak paham, boleh ditanyakan ke Ibu via WA, nanti akan Ibu jelaskan bagian mana yang kira-kira kalian itu kurang jelas. Baik, terima kasih atas, waktunya untuk mendengarkan atau menonton video ini. Ibu akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.